Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rijal Fizata Gaisani dengan NIM 2602217963. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai teknik vokal dalam paduan suara. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu teknik vokal. Teknik vokal pada umumnya adalah cara mengeluarkan suara sedemikian rupa supaya terdengar indah di pendengar. Teknik vokal dalam paduan suara mirip dengan teknik vokal pada umumnya, dengan sikap posisi badan yang sama dan pernapasan juga hampir sama. Akan tetapi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bernyanyi di paduan suara. Karena dalam paduan suara, bernyanyi itu tidak hanya sendiri, melainkan bersama dengan berbagai orang yang memiliki karakter suara yang berbeda-beda, sehingga dibutuhkan teknik vokal yang lebih detail dan bisa disamakan, diseragamkan dengan anggota paduan suara yang lainnya, supaya bisa menghasilkan suara yang harmonis. Pertama-tama adalah postur tubuh. Postur tubuh yang baik untuk bernyanyi dalam paduan suara adalah yang pertama, posisi kepalanya adalah tegap, kemudian pandangan harus ke depan atau menuju ke pengaba, tidak menghadap ke bawah, ke kanan, ke kiri, tapi lurus ke depan. Kemudian posisi badannya tulang punggung lurus dan dada agak membusung, jadi postur tegak, akan tetapi tidak terlalu berlebihan juga, masih dengan posisi tegak yang senyaman mungkin. Kemudian kedua kaki menempel di lantai dan agak terbuka sedikit, jadi tidak terlalu rapat ataupun tidak terlalu lebar, yang nantinya akan menghasilkan posisi sikap badan yang tegap akan tetapi tetap bisa rileks, sehingga bisa menghasilkan teknik vokal yang baik. Kemudian, ada pula teknik pernapasan dalam paduan suara. Yang pertama adalah pernapasan dada, yaitu mengarahkan suara ke dada. Jadi, biasanya itu dilakukan untuk membunyikan nada rendah. Di saat menggunakan pernapasan dada atau chest voice, suara akan membuat getaran di sekitar bagian dada. Jadi misalnya, do, si, la. Nah, di bagian situ akan terasakan getaran di sekitar dada. Dan itu adalah teknik pernapasan dada atau chest voice. Kemudian yang berikutnya adalah pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma ini adalah teknik yang sangat umum digunakan dalam bernyanyi, yaitu menghirup udara lalu dikeluarkan lagi dari mulut berupa bunyi dengan dorongan dari diafragma. Teknik pernapasan ini sangat sering digunakan karena bisa menghasilkan nafas yang panjang dan volume yang lebih besar juga. Jadi misalnya saat bernyanyi apabila tidak menggunakan pernapasan diafragma, bunyinya hanya sekitar segini saja. Do, re, mi. Tapi kalau misalnya menggunakan dorongan dari diafragma, jadi misalnya ambil nafas, do, re, mi. Jadi bisa lebih panjang dan suaranya juga bisa lebih kencang. Kemudian berikutnya adalah teknik pernapasan kepala atau head voice. Head voice ini dilakukan dengan mengarahkan suara ke kepala. Jadi saat bernyanyi, getaran yang dirasakan adalah di sekitar bagian kepala, bagian atas. Dan ini memang biasanya digunakan untuk nada tinggi. Dan saat menyanyikan menggunakan falsetto. Jadi, chest voice atau head voice itu bukan berarti bernafas melalui dada atau kepala, tetapi lebih ke mengarahkan getaran vokalnya itu ke arah mana. Di saat tadi ada chest voice untuk nada rendah, kemudian ini ada head voice untuk nada tinggi. Karena kalau misalnya menggunakan teknik chest voice untuk nada tinggi, biasanya nada itu tidak akan terbunyikan dengan baik. Jadinya misalnya harusnya nadanya oh, harusnya di situ, tapi kalau terlalu banyak chest voice-nya akan jadi jadi terlalu ke bawah. Jadinya tidak akan sampai ke atas. Nadanya itu kurang tepat, dan kalau misalnya dalam paduan suara nadanya sedikit saja kurang tepat, bisa jadi akan berbeda dengan sebelah-sebelahnya. Kemudian, berikutnya adalah artikulasi dan penempatan suara.
Nah, apa sih yang dimaksud artikulasi dalam teknik vokal? Jadi, artikulasi itu secara general adalah menyampaikan apapun itu dengan jelas sehingga sampai oleh pendengar. Nah, dalam bernyanyi itu kan juga harus jelas menyampaikannya itu tidak hanya lirik vokalnya, akan tetapi juga suaranya itu harus terdengar dengan jelas oleh pendengarnya. Nah, bagaimana cara menempatkan suaranya untuk menghasilkan artikulasi yang baik? Itu adalah dengan sikap badan yang baik tadi, supaya kita bisa menggunakan teknik pernapasan yang baik pula. Kemudian posisi mulut yang terbuka, bisa vertikal atau bisa berbeda juga, tergantung nanti penyamaan dengan posisi mulut anggota paduan suara yang lainnya. Karena kalaupun misalnya kita buka dengan vertikal, tapi di sebelah kita tidak vertikal, maka nanti bunyinya akan berbeda. Kemudian bentuk huruf vokal dan konsonannya juga harus disamakan. Jadi misalnya huruf A itu tidak hanya A, tapi ada O, ada A, ada E, ada berbeda. Ada banyak sekali. Jadi kalau misalnya ada dalam paduan suara ada 20 orang dan semuanya membunyikan bunyi A yang berbeda semua, maka akan tidak terdengar jelas apa yang dinyanyikan. Sehingga harus disamakan apabila memang mau diseragamkan bunyi A-nya adalah A, jadi semua harus menyanyi seperti itu supaya pendengar akan mendengar bunyi huruf A yang sama. Kemudian yang terakhir adalah resonansi. Nah, apa sih resonansi itu? Resonansi itu adalah teknik vokal yang membuat gema dari bernyanyi dengan memantulkan suara ke dinding atau langit-langit ruangan. Nah, dengan menggunakan resonansi ini bisa menghasilkan suara yang bisa meraih seluruh ruangan, meskipun ruangan tersebut mungkin cukup besar. Jadi kalau misalnya tidak pakai resonansi, mungkin nyanyinya hanya nah cuma segitu saja. Tapi kalau misalnya menggunakan resonansi, bisa bisa sampai jauh, bisa ke dalam ruangan yang lebih luas. Karena dia akan memantul ke dinding atau langit-langit. Sekian materi untuk mengenai teknik vokal dalam paduan suara. Yang berikutnya ada beberapa pertanyaan review. Yang pertama, apa yang membedakan teknik vokal paduan suara dengan teknik vokal pada umumnya? A. Volume yang lebih pelan. B. Tidak membutuhkan alat musik. C. Volume yang lebih keras. Atau D. Penyamaan suara dengan suara orang lain. Jawabannya adalah D. Penyamaan suara dengan suara orang lain. Yang berikutnya, yang merupakan sikap bernyanyi yang baik adalah A. Kepala tegak. B. Punggung bungkuk. C. Kaki dirapatkan. Atau D. Pandangan ke bawah. Jawaban yang benar adalah A. Kepala tegak. Kemudian, pertanyaan terakhir, teknik bernyanyi memantulkan suara ke ruangan disebut A. Artikulasi. B. Intonasi. C. Resonansi. Atau D. Interpretasi. Jawaban yang benar adalah C. Resonansi. Jadi, kesimpulannya, paduan suara menggunakan teknik vokal yang hampir sama dengan teknik vokal pada umumnya. Akan tetapi, karena dibutuhkan keseragaman dalam paduan suara, teknik yang lebih detail seperti artikulasi, resonansi, dan intonasi dibutuhkan agar bisa terjadi harmoni yang indah. Kemudian berikut adalah referensi dari materi ini. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk siapapun yang menonton video ini. Terima kasih.